Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadratul kiramah muhtaramin, para alim, para ulama, para haji, para habaib, para pemirsa yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan di mana dilipat gandakan segala amal wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai 100 bahkan 700 kali lipat. Amalan-amalan sunnah dilipat gandakan oleh Allah, ditulis seperti amalan-amalan wajib. Bahkan semua nikmat Allah diberikan pada kita semuanya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur kita diberi umur yang panjang sehingga berjumpa pada tahun 1442 Hijriah. Marilah kita bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallim. Mudah-mudahan kita semuanya didapur sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita besok di hari kemudian mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Hadirin para pemirsa yang kami muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dengan penuh nikmat, penuh rahmat, penuh barokah, penuh ampunan, di mana di dalamnya diturunkan malam Lailatul Qadar. Namun ada orang-orang, 5 orang yang merugi pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Rohima angfu rajulin dahul alaih Ramadan, summan salakha qabla ayyuh farolahu." Celakalah orang di akhir Ramadan sudah hilang, sudah pergi, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sebabnya? Di antaranya, 1, orang yang berpuasa namun tidak bisa meninggalkan hal-hal yang maksiat. Dia puasa namun tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihu illa ju' wal ngatos. Pirang-pirang banyak orang yang puasa namun tidak mendapatkan pahala puasanya, dapatnya hanya lapar dan dahaga. Apa sebabnya? Karena beliau tidak bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Antara lain, dia tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal maksiat tetap dilaksanakan. Antara lain, berbohong. Karena ada 5 macam penyebab puasa hilang pahalanya. Khamsatu asya tuhbitus shaum ay tubtilu sawabahu. Al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yamunul ghamus wan nadru bisahwatin. Pertama adalah kadhibu, dusta. Dusta, orang yang dusta itu puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghibatu, ngerasani. Wan namimatu, adu domba. Wa yamilu ghamus, dia sumpah palsu. Wan nadru bisahwatin, memandang lain jenis dengan syahwat. Puasa namun tidak bisa meninggalkan maksiat. Yang kedua, puasa namun dia tidak membagi waktu, menyia-nyiakan waktu.
waktu oleh Allah dipergunakan, diberikan suatu ampunan yang di atas tarah, namun tidak dipergunakan. Tidak mau zikir, tidak mau baca Al-Quran, karena baca Al-Quran nilainya tiada tara. Bahkan surga saja rindu terhadap orang yang baca Al-Quran. Al-jannatu mustaqotun ala arba'in nafarin talil Quran. Pertama, orang yang baca Al-Quran. Hafizul lisan, sing jaga lisan. Wa mut'inul ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Wassoimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa pada bulan Ramadan. Tapi dia menyia-nyiakan waktu itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dia termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, dia puasa, namun dia masih satru dengan saudara dan tetangganya. Tidak mau wawuh, dia pada orang lain mencibirkan. Tidak mau kita memberikan maaf pada orang lain. Puasanya faqad lahu famal lahu. Yang keempat, dia puasa namun sholatnya ditinggalkan. Sholat sunnah ditinggalkan, sholat jamaah ditinggalkan, tarawih tidak mau. Puasanya faqad lahu, seolah-olah dia itu ibadah pada Allah, namun merugi dia di akhir Ramadan, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir, yang kelima adalah orang-orang yang mengutamakan sholat-sholat sunnah. Orang-orang yang tidak mau mengutamakan sholat-sholat sunnah. Jadi dia hanya mementingkan yang wajib-wajib saja. Pada sholat duha itu nilainya luar biasa. Karena setiap diri kita ini, ros-rosan kita ini harus disedekahi. Di dalam diri manusia ada 360 ros-rosan, ruas-ruas ini harus disedekahi. Sedekahnya antara bisa diganti dengan sholat 2 rakaat sholat duha. Oleh karena itu merugilah 5 golongan ini tadi. Kalau tidak, pada akhir bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang puasa namun dia masih melaksanakan maksiat. Yang kedua, orang puasa namun dia menyia-nyiakan waktu, tidak mempergunakan waktu. Yang ketiga, orang yang berpuasa namun masih satru dengan saudaranya. Sedangkan yang keempat, orang yang berpuasa namun dia meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat tarawih. Yang kelima adalah orang yang berpuasa namun tidak mau mengutamakan sholat-sholat sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. Kiranya itu marilah kita hindari, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi pada akhir Ramadan. Kita tidak beruntung, namun malah kita orang yang terlaknat. Ini jangan sampai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.